Ada buaya kan tidak? Ada. Ini buayanya ini. Om ini buaya nih. Dalam perjalanan, saya selalu dipertemukan dengan banyak sekali kebaikan dan juga orang baik, seperti kisah hari ini. Hari ini, saya mendapat kesempatan yang rasanya sangat berharga sekali. Saya diajak mengikuti fam trip bersama teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Fam trip sendiri ini diperuntukkan buat para peserta pelatihan ekowisata yang sedang berlangsung 2 hari sebelumnya di Sorong. Tujuan kami tidak terlalu jauh dari kota Sorong. Kami akan mengunjungi kelompok ekowisata Gauk Suak yang berada di Kampung Malamkarta, sebuah kampung pesisir yang menjadi contoh bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa harus merusaknya. Dan sebelum berangkat, ada satu hal yang menurut saya menarik. Sesuai prosedur kegiatan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara, seluruh peserta wajib menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, tekanan darah, kondisi fisik, hingga briefing mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada di kampung. Sekilas memang terlihat sederhana, tapi justru dari hal-hal kecil seperti inilah saya belajar bahwa perjalanan yang bertanggung jawab bukan hanya soal menikmati alam, tapi juga menghormati masyarakat yang akan menerima kita sebagai tamu. Oke teman-teman, selamat pagi. Kali kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Malamkarta. Nah itu ada di dekat Sorong sini, sekitar 1 jam perjalanan. Dan kita mau bird watching di sana dan juga snorkeling, lihat ekowisata yang ada di Malamkarta. Let's go. Kearifan. Ini dari kemarin kita jokes bawa-bawa. Perjalanan darat menuju ke Malamkarta memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam aja. Semakin jauh meninggalkan Sorong, suasana kota perlahan berganti menjadi hamparan hutan, laut biru yang sesekali muncul di balik pepohonan. Sambil melanjutkan perjalanan, aku ceritain sedikit ya tentang workshop ekowisata yang digelar oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara kemarin. Jadi selama 2 hari kemarin digelar workshop tentang ekowisata. Ada beberapa pemateri para expert di bidang ekowisata. Jadi sebenarnya dalam workshop kali ini dipertemukan tuh para pejalan, para guide, para tour operator, dan juga kelompok ekowisata serta juga pemerintah sebagai pemegang regulasi. Workshopnya berlangsung seru, banyak cerita dari hati ke hati di antara mereka, dan saya belajar banyak banget selama workshop berlangsung. Oh iya, saya mau cerita sedikit bagaimana kenal dengan teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara ini. Dulu saya pernah menjadi relawan di salah satu yayasan lokal. Kala itu campaign kami adalah Chef Shack alias melindungi hiu yang ada di perairan Raja Ampat. Saya tinggal di sebuah pulau kecil di daerah Misol Raja Ampat yang tidak ada penduduknya. No listrik, no signal selama 3 bulan. Wah, itu seru sih teman-teman. Nah, dalam melaksanakan tugas sebagai relawan inilah akhirnya saya kenal dengan yayasan-yayasan konservasi yang juga sedang punya kegiatan di wilayah Raja Ampat juga. Salah satu di antaranya adalah TNC, The Nature Konservasi. Nah, TNC inilah yang akhirnya berubah nama menjadi Yayasan Konservasi Alam Nusantara karena ketentuan dari pemerintah harus menggunakan nama Indonesia. Anyway, orang pertama yang saya kenal waktu itu adalah Mas Wawan yang menjadi fasilitator dan juga pembimbing buat kelompok-kelompok masyarakat di daerah Misol. Setelah ngobrol banyak, akhirnya kami jadi sahabat. Mas Wawan ini adalah dive instructor alias guru selam. Jadi saya banyak belajar dari beliau tentang selam dan juga dunia bawah air. Kalau teman-teman nonton serial Kembara Papua saya, pasti lihat di beberapa episode ada Mas Wawan juga. Nah, Mas Wawan inilah yang ngajakin saya ikut kegiatan ini teman-teman. Jadi seru ya, punya banyak teman.
Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke Gaosuak. Let's go! Oke teman-teman, kita sampai di Gaosuak jam 10.42 dan kita langsung sambut dengan tarian adat di sini untuk penyambutan masyarakat, untuk penyambutan tamu teman-teman. Begitu tiba di Gaosuak, kami langsung disambut hangat oleh masyarakat Kampung Malaungkarta. Alunan musik tradisional mulai terdengar. Para tetua kampung menari menyambut kedatangan kami dengan tarian adat suku Moy. Saya hanya bisa tersenyum. Setiap kali mendapat sambutan seperti ini, selalu ada rasa yang sulit dijelaskan teman-teman. Bukan karena seperti menjadi tamu istimewa, tapi karena sadar bahwa masih ada begitu banyak masyarakat di pelosok negeri yang menyambut orang asing dengan ketulusan yang begitu besar. Dan ketulusan selalu berhasil membuat perjalanan terasa lebih berarti. Oke teman-teman, kita barusan dapat tarian penyambutan dari suku Moy. Suku Moy ya Mas Wawan? Suku Moy kan? Suku Moy ya. Suku Moy yang ada di Malaungkarta Raya ini. Dan ya, kita nanti ada bird watching. Lokasinya itu masih di atas bukit sana teman. Kita masih jalan 3 jam dari sini. Semoga saja gue kuat ya.
Gauk itu air yang berstandarnya macam selobar begitu. Dia pengeluar selobar tapi airnya mengalir. Sebab itu ada sejarah yang mengandung dalam kasa itu. Sebab begitu. Sebab Gigi boleh senyum. Wih, cantik. Ini siapa-siapa ini? Ini pun namanya siapa-siapa ini? Ini siapa namanya? Tina. Galatia. Baru yang ya, kamu kakaknya. kamu siapa namanya? Menina. Menina. Yang ini? Yang gigi so habis ini siapa namanya ini? Meli. Kamu? Maulina. Ini makan gula-gula terus itu pasti gigi habis itu toh. Iya. Kalau yang dalam tidak bisa? Takut? Ada buaya? Oh, ada buaya kan tidak? Ada. Ini buayanya ini. Om ini buaya ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Gakswak dan di belakang sini adalah kegiatan mama-mama di sini ketika lagi membuat noken teman-teman. Ini nokennya seperti ini. Ini kalau lagi tidak kerja itu butuh waktu 1 hari untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau tidak kerja 1 hari selesai. Tapi kalau ada kerja masak bisa 2 sampai 3 hari. Mama. Ini tuh dari bahan pandan itu kah? Bahan? Itu dikasih warna pakai. Kasih warna. Oh, Nanti bikin pertama, bikin baru kasih warna. dia bahan itu sama kayak tikar. Tidak, beda. Oh, beda. Itu Ini kulit dari? kayu itu. Kulit kayu sama. Oh, ini kulit kayu. Ini sama deh ini. Oh, ini kulit kayu teman-teman. Boleh lihat gak? Nanti dikasih warna. Oh, kulit kayu. Ini masih bikin bagian bawahnya jadi. Oh ya, yang kulit arinya ya. Iya. Nanti kasih warna. Oh, Dia punya ini sudah dikeringkan lalu diwarna. kasih warna ya. Warna-warna alami ya. Ya, nyam. Ini ternyata dari kulit kayu teman-teman, bukan dari bahan tikar. Kalau di arborek kemarin kita lihat tuh ada dari bahan tikar. Kalau di arborek bahan tikar. Kalau ini dari bahan kulit kayu. Pohon cis. Sis. Sis. Ini daun pohonnya. Oh, ini daunnya. Ya, sis. Jadi yang tadi tongkatnya dipakai mama-mama kah? Bukan. Oh, beda lagi. Tadi mama potong betul. Oh, ini. Lain lagi. Oh, lain lagi ya. Kupas begini sudah begitu lagi saya obo. Obo. Obo sis. Owo. Owo. Kalau dia begini sis. Kalau masih dengan pohon, sis. Sis. Kalau Oh, sudah dikeringkan macam tadi bahan itu owo. Owo. Oke teman-teman, di sini juga ada kerajinan mama-mama dalam membuat noken, dan di sini nokennya itu beda dengan yang di beberapa tempat karena dibuat dari kulit kayu. Nah ini pohonnya itu seperti ini. Aduh Tuhan. Nah, ini dari pohon seperti ini. Terus nanti kalau udah besar itu kulitnya diseset atau dikupas dan dikeringkan. Dan nanti untuk bagian pewarnaan itu di bagian atas diwarnain lagi. Ini namanya pohon sis. Kalau masih dalam kulitnya sis ya? Iya, Sis. Nah kalau sudah dalam bentuk bahan jadi kayak tadi kita pegang namanya owo. ya sudah jadi bahan baku. Owo namanya owo teman-teman. Ini pohonnya seperti ini. Ini banyak tumbuh di sini om? Banyak. Ini banyak tumbuh di sekitar kampung sini. Pohonnya seperti ini. Ini untuk hujan. Oh payung hujan ini. Lucu ya. Ini makanya begini ya makanya. Ini hujan. Ya bagaimana kayaknya? Koba-koba. Oh. Panas hujan. Ini kearifan lokal yang keren banget ini teman-teman. Ini dari apa? Daun tikar tapi dipakai buat payung hujan. Nah, ini juga ada salah satu kearifan lokal juga di sini. Ini namanya apa Mas Wawan? Koba-koba. Namanya koba-koba teman-teman. Ini. Jadi ini tuh daun tikar. Ini bisa dipakai buat pergi ke kebun, pergi ke ladang gitu. Ini melindungi dari kepala sampai ke setengah badan. Jadi mau benar-benar terlindung ya kalau pagi kalau di belakangin gini semua. Jadi aman. Oke teman-teman, di depan ini adalah suasana pantai di Gakswak di Malom Kartaraya. Jadi Malom Karta itu nama kampung kalau nggak salah teman-teman. Dan di depan sana itu adalah Pulau Dan oke teman-teman, selamat saya ucapkan dari Kampung Malom Karta yang ada di Papua Barat Daya. Nah kita mau lihat-lihat ada apa aja di sini. Terus
melakukan aktivitas bareng masyarakat lokal yang ada di sini. Dan suasana pantainya tenang karena saya pakai ini namanya koba-koba. Ini salah satu kearifan lokal yang ada di Kampung Malam Karta di Gauksuak, kelompok di Gauksuak ini teman-teman. Dan hari ini kita mau melakukan kegiatan untuk bird watching katanya di belakang kampung sana, lumayan jauh, sekitar 3-4 jam kita trekkingnya. Dan jalannya begini, semoga saja saya kuat ya teman-teman. Ya, kita nyantai-nyantai berlindung di sini, jadi nggak perlu tabir surya, ya tetap perlu sih teman-teman. Kita jalan-jalan di sini. Let's go. Dan tadi itu dapat cerita dari bapak adat yang ada di sini kalau tadi pagi itu ada dugong 2 ekor main ke sini teman-teman. Jadi ada mamanya dan anaknya. Semoga besok pagi kita bisa lihat ya teman-teman, dugong. Di sini juga ada dugong katanya. Ya. Anaknya kan lucu banget tuh. Kalau yang di Alor kan Mawardi ya, karena kata dikira cewek akhirnya cowok, jadi sekarang Mawardi kalau nggak salah namanya. Kemarin kan Mawar. Oke teman-teman, di sini panas banget, lumayan panas, jadi minumnya seger-seger dulu. Emang. Itu kapur ya? Adat, acara adat ya. Halo teman-teman, selamat siang. Nah sekarang aku sudah ada di homestay di Gauksuak di Malam Karta. Homestaynya ada di belakang ini teman-teman, seperti ini. Tadi ada 2 kamar, terus ada kamar mandi dan kamar mandinya bersih. Dan ini depan kita tuh langsung pantai. Kita ke pantai yuk. Dan tadi aku lihat di daftar tamunya teman-teman, daftar tamu homestay. Itu tamunya rata-rata wisatawan mancanegara yang ada di sini. Karena mereka senang ya suasana kampung seperti ini, depannya langsung pantai. Nah di depan sana itu ada Pulau Besok kita mau snorkeling di sana. Dan nanti sore kita mau bird watching teman-teman. Mau melihat burung cendrawasih di habitat aslinya, ada di hutan di belakang kampung. Naiknya tuh sekitar ya trekkingnya PP bisa 3-4 jam katanya. Semoga saja kaki saya kuat. Ya ini pantainya seperti ini. Udah pengen nyebur nih. Dan di sini tuh bersih ya. Karena masyarakat sini menjaga banget alamnya gitu. Jadi kalian nggak bisa lihat sampah di sini ya. Nggak ada sampah sama sekali. Sampah plastik, kena sampah daun ya wajar lah ya. Dan di sini tuh sedang lagi ada buka sasi teman-teman. Jadi besok pagi kita mau coba ngikut warga yang ada di sini, mama-mama di sini atau bapak-bapak sini untuk nyari di sini tuh lobster kalau nggak salah, sasi yang di sasi. Ini ada yang mau buka tenda. Kita nanti ya, makan-makan istirahat di tenda. Ini suasananya menyenangkan sekali. Ini bunga apa ya? Kita tahu ya bunga apa? Kalian cakep, dan itu di sana pantainya cantik sekali. Sebelum memulai kegiatan, kami briefing dulu bersama para guide dari kelompok ekowisata Gauksuak ini teman-teman. Mereka-mereka ini adalah pemuda lokal yang nantinya akan memandu kami melakukan bird watching atau pengamatan burung dan juga melihat prosesi tokok sagu. Briefing seperti ini penting karena kita akan beraktivitas di alam bebas. Jadi mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Oke teman-teman, di Malam Karta di Gauksuak ini kita mau lihat proses mama-mama tokok sagu atau membuat sagu teman-teman. Dan sagu itu adalah makanan pokok masyarakat di hampir semua Papua kalau nggak salah. Jadi sebelum Papua ini diberasisasi, jadi dipaksa makan beras, dulu makanan pokok mereka, pangan lokalnya adalah sagu. Dan kita mau melihat bagaimana proses pembuatan sagunya. Jadi hari ini kita dibagi 2 tim. Tim yang pertama tadi pergi untuk ke atas gunung melihat proses cendrawasih, dan di sini kita tim kedua mau melihat mama-mama tokok sagu. Jadi biar nanti dokumentasinya lengkap gitu teman-teman. Karena waktu kita terbatas. Selama berada di Gauksuak, ternyata banyak kali pengalaman yang bisa saya pelajari teman-teman. Mulai dari berjalan ke hutan untuk mengamati burung cendrawasih di habitat aslinya, belajar bersama mama-mama Papua yang masih setia mengolah sagu secara tradisional, hingga menyaksikan bagaimana pohon sagu diproses menjadi makanan pokok yang telah menghidupi masyarakat Papua selama ratusan tahun.
Oke teman-teman, kita lagi lihat proses pembuatan sagu yang ada di Malumkarta, di Gauswak teman-teman. Ini mama-mama di sini kuat-kuat. Tadi itu pohon sagunya dibelah terus ditokok seperti ini. Gokil. Nih kekuatannya gila-gila sih mama di sini. Dan pohon sagu ini adalah makanan lokal, pangan lokal dari Papua yang saat ini mungkin sudah tidak tidak banyak dikenal oleh generasi mudanya gitu. Di beberapa tempat sudah dipaksa untuk berkonsumsi beras gitu teman-teman. Padahal sebenarnya pangan sagu pangan lokal Papua ini harusnya bisa dilestarikan. Sagu, kasbi, petatas gitu-gitu. Ini proses menokok sagu mama-mama di Gauswak Malumkarta. Mama Papua. Itu sagunya di toko ini jadi rapuh ya, jadi kayak butiran-butiran kecil gitu. Terus itu nanti akan diperas dan saripatinya tuh mengendap di bawah, itu yang jadi sagu untuk dikonsumsi oleh mama-mama dan keluarganya di sini. Ini ya mama, saya boleh pegang ya? Nah, ini teman-teman. Ini jadi seperti ini. Jadi udah serpihan-serpihan gitu, nanti diperas nanti saripatinya tuh mengendap di bawah gitu. Jadi bahan pangan ini bahan pangan lokal yang harusnya bisa dilestarikan di tanah Papua. Mama, jadi diapain ini mama? Di toko terus nanti ditokok. Nanti ini kita bawa isi di noken, ya. Bawa ke tempat ramas, kita diperas. Diambil santannya. Santannya ke tempat sagu, ini kita dibuang. Oh, ampasnya dibuang. Oh gitu. Itu proses berapa lama biasanya Nah, sebentar kita ramas, nanti lihat apa yang jadi di tempat ramas. Oh langsung mengendap gitu ya, yang diendap itu ya mama. Itu yang nanti jadi sagu. Ya. Kita bisa bawa pulang makan papeda, atau kita kasih kering, bisa jadi sagu bakar. Oh sagu bakar. Forno. Atau kita bisa bakar di sagu ini dia punya daunnya. Oh, buat teman minum teh toh? Ya, minum teh kopi. Kopi, oke. Sip. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu pangan lokal yang harusnya saat ini masih dilestarikan di tanah Papua. Terima kasih. Mama, mari toko lagi. Ya. Wah, saya harus hilang ini. Wis, mereka kekuatannya gila sih. Gokil. Ahai. Dan setelah selesai ditokok sampai serpihan-serpihan kecil seperti ini dikumpulkan, terus nanti akan dibawa ke tempat pemerasan teman-teman. Dan ketika diperas nantilah saripati dari sagu ini akan keluar dan mengendap di bagian bawah. Jadi kita lihat prosesnya yuk. Oke teman-teman, ini proses pemerasan di sini. Jadi sagu-sagu itu akan diperas dan diendapkan di sini. Nah, endapan-endapan sagunya inilah yang akan dikonsumsi dan dikeringkan nanti teman-teman. Itu di bawah sudah ada endapan-endapannya ya. Nah, endapannya seperti ini. Ini saya boleh ini kan? Boleh pegang kah? Boleh pegang. Boleh pegang. Silakan. Ini. Nah. Sagunya itu seperti ini. Nanti dikeringkan baru disimpan atau diolah, bisa jadi sagu bakar, bisa jadi papeda gitu teman-teman. Ini masih nanti ada proses pemerasan. Ini diperas kemarin mungkin ya. Jadi airnya dihabisin, jadi dia kering teman-teman. Nah sementara ampasnya itu nanti di sini jadi ampas ini. Ini sebenarnya bagus banget nih buat kompos nih. Ini kayak bagus banget ya, kayak kokopit kan jadinya. Bisa buat kompos, bisa media tanam nih harusnya nih. Jadi ada rasa-rasa lengket sagunya.
Ini proses pemerasan teman-teman dari sini. Jadi sagu tadi udah di toko, dia serpihannya kayak gitu, terus nanti dikasih air, diperas kayak meras santan ini. Dan prosesnya ini diulang-ulang sampai berapa kali diulang, Mama? Sampai lihat dia punya Oh, kalau sudah santan sudah jernih, tidak diulang lagi. Dan ini juga memanfaatkan pelepah dari pohon sagunya ya, Mama ya? Iya, Ini pelepah pohon sagunya teman-teman. Ini dipakai buat memeras. meras. Oke teman-teman, itu tadi proses pembuatan sagu di Goksuak, Malamkarta yang ada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya teman-teman. Dan gokil ya pembuatan prosesnya, mulai dari menebang sagu, menokok sagu, sampai ngangkat ke tempat pemerasan, diperas, dan merasnya itu juga gak sembarang orang bisa. Karena berat banget cuy, asli. Dan dari situ kita bisa menghargai ya, sebuah pangan lokal itu memang prosesnya luar biasa. Dan itu adalah sebuah kearifan lokal yang harus dilestarikan buat anak-anak muda saat ini ya teman-teman. Jadi gak semuanya harus diberasisasi atau dinasinisasi. Jadi pangan lokal ini harus tetap lestari, tetap ada, supaya kita nggak ketergantungan pada sektor apapun atau pada hal-hal lain lah. Karena pangan lokal itu biasa bersinggungan dengan mereka dari nenek moyang mereka dulu. Dan yuk kita santai-santai dulu di pantai, kita ngopi. Dan hasil ini ngap juga, panasnya luar biasa. Lanjut ke pantai. Halo. Ini calon Asia Next Top model ini. Kamu nama siapa? Felina. Menina. Penina. Iya. Wis, kagak. Kita tong main-main di pantai. Dan kebetulan ketemu dengan mama-mama yang itu tadi, yang bikin. Jalan yang darat ada nggak sih? Saya takut ini. Nah, untuk pengamatan burung cendrawasih ini tuh ada di hutan-hutan di sana itu, teman-teman. Naik ke atas sana itu. Ini ada kebun-kebun warga di sini. Oh, ini ya, Mas? Iya. Apa? Angkutan-angkutan mereka. Ini yang biasa dipakai warga untuk pergi ke Sorong, teman-teman. Kalau di NTT itu ada namanya otokol. Nah, ini mirip-mirip nih. Ada tempat duduknya, buat duduk. Terus ada ininya kalau hujan. Ada kayak apa? Terpalnya kalau hujan. Ini seru nih naik ini. Nah, ini ada sungai. Ini ada ikannya kah tidak? Oh, ada. Barusan lari ikannya, teman-teman. Ini dia langsung mau arah ke laut itu. Nah, ini ada yang tenda-tenda juga, ini ada yang camping di sini, teman-teman. Kalian bisa bawa tenda, camping di sini juga. Sunsetnya di depan sana harusnya bagus sih. Om Remon mana, Om Remon? Oh, nggak ada sinyal ya? Telepon, Oh, nggak ada sinyal? BTS-nya anggot-anggotan berarti? Iya, hubungan dengan anu enggak? Dan salah satu hal yang menjadi andalan dari kelompok wisata Goksuak ini adalah birdwatching alias mengamati burung. Itu juga bagian dari cendrawasih. Ya, hutan di belakang kampung mereka ini adalah habitat tempat bermainnya burung cendrawasih. Jadi buat kalian yang mau melihat burung cendrawasih, silakan datang ke Goksuak ya teman-teman.
Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang aku lagi nungguin sunset yang ada di Gauswak di Malamkarta. Tadi kita sudah belajar banyak tentang bagaimana cara mama-mama di sini mengolah sagu ya teman-teman. Dan sekarang lagi mati, lagi surut di sini teman-teman. Tadi tuh pengen main-main tapi ternyata besok pagi aja kita snorkelingan di dekat Pulau yang ada di depan sana. Kita minum kelapa muda dulu. Dan gak tahu kenapa kelapa-kelapa pantai itu lebih manis ya ketimbang kelapa gunung. Ya nggak sih? Jadi nanti sore kita main-main bola di situ pas lagi meti kayaknya seru juga tuh. Nih pada camping juga teman-teman. Nanti malam kita party-party di sini. Kita santai-santai ngobrol, bagus cerita dengan Pak Ben. Pak Benyamin itu salah satu tokoh adat yang ada di Malamkarta ini. Halo teman-teman, selamat sore. Nah, aku lagi menikmati suasana senja di sini teman-teman. Asli di sini tuh tenang banget teman-teman, asik. Oke, kita jalan-jalan di sini yuk, menikmati suasana senja di Malamkarta. Ini metinya lumayan luas teman-teman, lumayan panjang. Dan di sana tuh ada rumpon tempat buat mancing. Udah kedengeran ya suara-suara ombaknya. Itu kayak di mana ya ombak landai kayak ini? Pantai Kuta ya? Di Seminyak kayaknya, Seminyak mirip-mirip gini ya. Di atas kayaknya kabut udah mulai turun. Dan bagusnya Malamkarta itu di depannya laut, di belakangnya itu langsung gunung. Gunung-gunung itu, perbukitan. Jadi hutannya masih lestari banget. Terus tadi juga sumber air bersihnya itu bagus banget teman-teman dan banyak. Tadi waktu mama-mama lagi peras, ada peras sagu, itu juga airnya bagus, bersih. Oke, selamat sore teman-teman. Aduh, santai banget sini enak. Ngopi, menikmati suasana senja di pantai barefoot, nggak pakai alas kaki. Kita main sama anak-anak di sana yuk. Ayo berlari. Langit. Mana? Oh iya, mendung ya. Ada tuh. Iya, ada pelangi. Tuhan, ada pelangi di sana, bagus itu. Bagus pelanginya ya. Bagus pelanginya ya. Iya. Ayo katong lari ke sana lagi. Siapa paling depan nanti dapat kue. Ayo. Aduh. Aduh, tidak kuat, Om. Ini terakhir ini siapa ini? Bagaimana? 1, 2, 3. Lu kenal Veronica ko, Veronica yang konsong buana corona itu. Kontrolnya biasa, tambah dalam membantuku. Bukannya gitu, dan harinya suami. Veronica dulu, dia pernah masuk bisa bahasa Inggris. Masak nasi dan bambu kakak kayu. Yang berlalu coba aku termonitor ketua. Hari. Aduh. Ampun. Aduh. Ini bagus senjanya. Dah, nanti malam kita main lagi ya. Nanti malam main sini kan? Iya. Oke, teman-teman. Udah main-main sama bocil di sini. Seru. Gokil mereka. Tadi dikasih lihat. Oh, Bapak itu di sana ada ini pelangi. Ini suasana senja di Malamkarta.
sip. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Hemat tenaga bisa 50% dan juga keseimbangan. Makanya kalau memang tidak, bila kita ingatkan dari awal membuat trekking pole karena medannya seperti ini, bila tidak ada mungkin. Nah, malam harinya selepas kami makan malam bersama, kami berkumpul di ruangan ini teman-teman, di teras salah satu rumah warga. Tidak ada panggung, tidak ada presentasi yang kaku, hanya lingkaran kecil berisi orang-orang yang sama-sama mencintai perjalanan. Kami saling berbagi cerita, memberikan saran dan masukan, sekaligus harapan untuk masa depan kelompok ekowisata Gauk Suak ini. Malam itu jadi terasa hangat. Hangat bukan karena kopi atau teh yang kami minum, tetapi karena obrolan yang lahir dari hati. Baru 2 hari rasanya kami saling mengenal, namun rasanya seperti bertemu teman-teman lama yang dipersatukan oleh tujuan yang sama, yaitu menjadikan pariwisata di Papua Barat Daya ini menjadi sustainable tourism alias wisata yang berkelanjutan teman-teman. Dan malam itu saya merasa bahagia sekali bisa menikmati ketenangan yang ada di kampung ini dan juga kehangatan yang dihadirkan bersama teman-teman di sini. Terkadang perjalanan itu bukan tentang destinasi yang indah saja, tapi dengan siapa kita bertemu, proses perjalanannya bagaimana, dan ilmu apa yang bisa kita ambil dari perjalanan tersebut. Bring me into golden sunlight. If I'm going with Kita mau bakar untuk makan siang. Sinking in, I know this feels right. Catching the breeze, love moving through me like a wildfire. Dijaki Pinky Boy. Like a wildfire. Kita tidak bagian snorkel jadi. Udah langsung aja.